Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang mekanika. Mekanika merupakan ilmu cabang dari fisika. Mekanika, kita mempelajari tentang gerak. Gerak. Jadi di alam semesta ini bagaimana benda-benda itu bergerak. Nah, itu dipelajari di dalam ilmu mekanika. Benda-benda bergerak. Bola jatuh dari atas, jadi pergerakan dari atas ke bawah. Atau kelapa jatuh, berarti dari atas ke bawah. Mobil bergerak dari posisi A ke posisi B. Bola dilempar ke atas, berarti dari bawah ke atas, nanti jatuh lagi. Nah, itu namanya pergerakan, gerak. Dalam mekanika kita mempelajari gerak, yaitu benda gerak. Otomatis bahan atau pokok satuan yang kita pelajari itu harus ada benda. Karena apa yang bergerak kalau bukan benda? Ya kan? Harus ada bendanya. Kalau dalam fisika, benda itu dinamakan dengan massa. Terus komponen yang kedua adalah perpindahan. Yang namanya gerak itu kan berpindah dari posisi A ke posisi B. Posisi A bergerak ke posisi B. Kalau diam berarti kan yang namanya bukan pergerakan, ya kan? Nah, jadi posisi A ke posisi B. Kalian dari kampus menuju kamar, itu juga namanya perpindahan. Harus ada perpindahan. Yang ketiga komponennya adalah waktu. Berapa menit kalian pergi ke kampus? Berapa menit kalian pergi ke warung? Berapa menit kalian dari kampus ke kamar? Kan waktu. Nah, jadi komponen dalam mempelajari bergerak, komponen intinya, komponen pokoknya itu adalah benda, perpindahan, dan waktu. Dari ketiga ini nanti akan ada turunan-turunan satuan. Bisa seperti ini. Ini adalah satuan massa, lambangnya M. Satuannya adalah kilogram. Ini satuan pokoknya. Nanti satuan misal ini. Nah, di sini kilogram. Turun 3. Nah, ini sini gram. Nah, berarti ini satuannya bisa gram. Tapi satuan intinya itu adalah kilogram. Kalau ada gram harus dirubah ke kilogram dulu. Nah, kalau naik 3 lagi, di sini ada megagram. Nah, berarti kalau 1 megagram berarti 1000 kilogram. Kalau 1 gram berarti harus naik kilogram, berarti 0,001 kilogram. Ya, paham ya? Terus yang kedua adalah perpindahan, lambangnya S. Bisa saja R, bisa saja X, tergantung orangnya. Saya di sini menggunakan S. Satuannya adalah meter. Nah, berarti di sini meter, di sini meter. Berarti kalau turun 2 berarti kan centimeter. Nah, centimeter harus naik ke atas dijadikan meter. Kalau 1 cm menjadi 0,01 meter. Kalau naik 3 berarti kilogram. Kilo. Jadi 1 kilometer harus dijadikan meter. Berapa? 1 kilometer berarti 1000 meter.
Kalau ini harus dijadikan kilogram, kalau ini harus dijadikan meter. Yang ketiga adalah waktu. Lambangnya adalah T, time, sekon. Satuannya adalah sekon. Bahasa Indonesianya adalah detik. Dari ketiga satuan ini, tiga satuan pokok ini dapat diturunkan beberapa satuan yang lain. Misal perpindahan dan waktu. Turunan perpindahan terhadap waktu akan menimbulkan kecepatan. Ini kalkulus. Lebih gampangnya adalah S dibagi dengan T, waktu, akan menimbulkan yang namanya kecepatan. Sudah dari sini. Nah, lanjut. Dari kecepatan diturunkan terhadap waktu, maka akan menimbulkan yang namanya percepatan. Gampangnya, kecepatan dibagi dengan waktu menimbulkan namanya percepatan. Sudah? Ada kecepatan, ada percepatan. Kecepatan berapa cepat? Cepat, semakin cepat sekali cepatnya, berarti tambah percepatannya. Sudah? Lanjut. Oke. Nah, sekarang kalau percepatan digabungkan dengan massa, massa dikali percepatan akan menimbulkan gaya. Gaya satuannya adalah Newton. Satuan aslinya itu 1 Newton itu massa itu adalah kilogram, percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, jadi 1 Newton sama dengan 1 kilogram meter 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, ini 1 Newton. Gaya satuannya adalah Newton. Sudah paham? Dan di sini paham? Kalau ini tentang dimensi nanti hubungannya. Di semester di kelas 1 SMA insya Allah kalian sudah mempelajari yang namanya dimensi. Ini hanya interview hanya selingan saja, selingan. Jadi dari ketiga ini menimbulkan kecepatan, percepatan, gaya. Kalau kecepatan sama percepatan, ini kalian biasanya mempelajari tentang pergerakan, tetapi tidak mempelajari penyebab geraknya itu apa. Bisa mobil bergerak dari A ke B, jaraknya sekian, waktunya sekian, berapa kecepatannya, ya kan? Terus habis itu menghitung percepatan. Dengan kecepatan awal seperti ini, terus sampai di tempat sekolah waktunya adalah 1 jam, berapa percepatannya? Nah, berarti seperti itu misal di waktu di SMA. Nah, ini hubungannya dengan ini. Terus kalau gaya itu biasanya hubungannya dengan kenapa benda itu bergerak. Misal kursi diam, kok tiba-tiba bergerak, kenapa? Nah, penyebab bergeraknya itu yang dipelajari. Itu hubungannya dengan gaya. Ternyata kalian mendorongnya, kalian berikan gaya dorong. Lah, gaya dorong itulah yang dinamakan dengan gaya. Atau kalian tarik kursi kalian tarik. Nah, berarti kursi ini mendapatkan gaya tarik. Nah, gaya tarik inilah yang dinamakan dengan gaya, atau yang satuannya Newton. Nah, penyebab pergerakan kursi ini apa? Ya.
Ini hubungannya dengan gaya. Nanti kalau dikembangkan, nanti ada yang namanya kerja, work. Banyak pengembangannya, ada pengembangannya dari gaya ini. Sudah, lanjut. Sudah paham ini ya? Lanjut. Nah, kita mulai jadi tentang gaya. Satuan gaya adalah Newton. Ini ada orang sedang menarik balok. Ini orangnya balok. Jadi dari posisi A berpindah, ada perpindahan kan? Posisi B. Di sini ada massa. Kalian memberikan gaya berapa, nanti ketemu percepatannya berapa. Atau percepatannya kalian tahu berapa cepat, nanti gayanya akan ketemu. Benda ini bergerak kenapa? Karena diberi gaya tarik oleh orang ini. Gaya tarik inilah, kalau dalam fisika itu namanya disingkat dengan gaya. Lambangnya F. Satuannya adalah Newton. Sudah? Rumusnya gaya adalah tadi berapa Pak? F sama dengan massa dikali dengan percepatan. F sama dengan M kali A. Nah, ini biasanya kalian kenal dengan apa? Persamaan Newton atau persamaan ke 1 Newton. Ini. Newton memiliki berapa persamaan? Ada 3. Nah, ini yang pertama. Nanti yang kedua ada aksi reaksi. Ada yang ketiga lah, yang ketiga ada lagi nanti. Oh, bukan. Ini hukum Newton kedua. Nanti yang ketiga adalah aksi reaksi. Kalau yang pertama itu benda akan selalu diam kalau tidak diberi gaya, atau benda itu akan bergerak terus kalau tidak diberi gaya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini adalah ini. Gaya sama dengan F sama dengan MA. Kalau yang ketiga aksi reaksi. Aksi reaksi itu seperti ini. Kalian tarik tambang. Kalian tarik ini ke sana. Nah, ini gaya ke sana. Ini gaya ke sana. Tolak menolak. Nah, ini namanya aksi reaksi. Ya. Kalau ini bendanya ini 20 misal. Ini 10. Ini 20. Nah, sama tapi arahnya berbeda. Ini akan diam benda ini. Kalau ini 10 berarti bendanya akan bergerak ke sana. Nah, sudah ya. Nah, ini namanya aksi reaksi. Sudah, lanjut. Nah, ini hubungannya dengan nanti hubungannya dengan aksi reaksi. Dari gaya, nah gaya ini massa diberikan gaya, maka benda ini akan bergerak. Nah, gaya sama dengan M massa percepatan. Jadi berapa cepat benda ini bergerak, berpindah, berapa cepat. Nah, persamaan ini dikembangkan dalam benda jatuh. Berat benda. Jadi kalau gaya itu arahnya ke sana, ke samping, mobil bergerak. Nah, kalau diaplikasikan ke benda arahnya ke bawah, nah itu yang dinamakan dengan berat. Jadi kursi itu kan apa namanya? Semisal ini ada gedung, ini ada kursi, terus kalian dorong ke sini. Nah, kursi ini kan jatuh ke bawah. Berarti ada daya, ada gaya ke bawah. Nah, itu yang dinamakan dengan gaya gravitasi. Nah, percepatan. Nah, ini nanti diibaratkan merupakan percepatan. Nah, jadi di sini ada yang namanya percepatan gravitasi. Ya. Jadi
A ini percepatan, kalau di berat ini menjadi gaya percepatan gravitasi. Kalau gaya gravitasi dikalikan dengan massa, ini gaya gravitasi dikalikan dengan massa, ini yang dinamakan dengan berat. Sama, ini satuannya Newton, cuma lambangnya W. Berat, massa dikalikan gravitasi. Gaya, massa dikalikan gravitasi, tetap sama, cuma penamaannya berbeda. Kalau gaya itu biasanya bergeraknya ke samping, tetapi kalau berat itu bergeraknya ke bawah, hubungannya dengan percepatan gravitasi. Nah, nanti ini bisa dibilang gaya gravitasi, tetap satuannya akan Newton. Ini satuannya meter per sekon kuadrat, ini satuannya kilogram. Sudah. Yang berikutnya tentang, saya bilang tadi, aksi reaksi. Ini ada tali untuk menggantung benda ini. Benda ini akan menuju jatuh ke bawah kan, tapi kalau ada tali kan dia diam. Nah, ini aksi reaksi. Aksinya ke bawah, tali ini memberikan reaksi. Jadi reaksi ini dilambangkan dengan T, tegangan. Nah, nilai tegangan ini itu sama dengan ini, W. Jadi tegangan tali itu sama dengan W. Kalau ini semakin besar. Nah, kalau W ini melebihi kekuatan tegangan tali, ini tali akan putus. Jadi nggak mungkin W ini lebih besar dari T, tegangan, nggak mungkin. Kalau ketika W lebih besar, maka tali akan putus. Nah, T, tegangan tali itu selalu sama dengan W. Ya, selalu sama dengan W, karena mengimbangi dari W atau reaksinya dari W. Kalau aksinya 40, ini reaksinya juga 40. Kalau ini 50, maka ini 50. Kalau W lebih besar dari T, putus. Nggak ada reaksi, sudah putus. Ya, paham dari sini? Jadi dari gaya, kalau gaya ini hubungannya, kalau gaya ini kan gerak ke samping. Tapi kalau ke bawah, arah bumi itu diganti W menjadi W, berat. Percepatan menjadi gravitasi. Nah, ini tegangan ini hanya reaksi dari berat. Bisa juga reaksi dari gaya. Nah, misal di sini ada balok. Nah, di sini ada reaksi. Ada reaksi dari gaya ke sana. Sudah paham dari sini? Nah, ini soal terus ini soal T ini tegangannya berapa, ini gayanya berapa. Nah, kalian kerjakan, nanti pembahasannya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.